Halo kaum berbahan dimanapun kalian berada, apa kabar? Isi dompet masih full? Dengan suara masih bindeng, kali ini saya mau mereview Draci alias drama Cina berjudul Dr. Cute. Semoga kalian tidak terganggu dengan suara saya yang sengau ini karena efek flu dan baru bangun juga. Gila, matahari belum muncul. Baiklah, drama ini diadaptasi berdasarkan novel web yang ditulis oleh Jiu Xiaoqi dan disutradarai oleh Ke Han Chen. Ya, pokoknya itulah namanya. Maaf kalau penyebutannya salah. Drama ini berkisah tentang seorang gadis bernama Jisao yang diperankan oleh Sun Qian. Dia menyamar menjadi pria dan menjadi dokter istana bernama Tian Qi. Bukan tanpa alasan Jisao melakukan semua itu untuk mencari tahu siapa dalang di balik kematian kedua orang tuanya. Sebelum saya lanjut ceritanya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tahu kalau saya upload video terbaru. Dan boleh dong minta jempolnya. Film dimulai dengan Tian Qi yang sedang menangisi salah satu pasiennya, seorang gubernur wanita tunangan Kaisar Jiseng. Diketahui penyebab kematian gubernur karena ada yang mencampur racun ke dalam minuman gubernur. Tapi siapa pelakunya? Masih tanda tanya. Kalau ketahuan sekarang, selesai dong filmnya. Jiseng menginterogasi Tian Qi, dan untuk mencari tahu dalang dari kematian gubernur, Jiseng meminta Tian Qi untuk sementara tinggal di istananya. Scene beralih. Jiseng yang mengalami susah banget ya. Maksudnya insomnia. Ya, Jiseng yang mengalami tuh kan susah lagi kan ngomongnya. Jiseng yang mengalami insomnia akut selama bertahun-tahun sembuh hanya dengan dikipasi oleh Tian Qi. Dan karena itu, Tian Qi menjadi dokter tetap di kediaman Jiseng dan tentunya mendapat cuan yang banyak dari Jiseng. Di sisi lain, Ah Jeng, adik dari Jiseng, bertemu dengan seorang gadis saat berjalan di kota. Dan Ah Jeng langsung menyukai gadis itu sejak pandangan pertama. Ah Jeng kemudian memerintahkan orang kepercayaannya untuk mencari tahu siapa gadis itu. Dan ternyata gadis itu Jisao, yang saat ini sedang menyamar jadi dokter Tian Qi di kediaman kakaknya. Kembali ke Jiseng. Akhirnya Jiseng menemukan orang yang menaruh racun di minuman gubernur. Dia adalah Nyonya Su, selir ayahnya. Jadi, ceritanya dulu Nyonya Su ini anak dari seorang pimpinan bandit. Ayahnya dibunuh oleh ayah Jiseng dan Nyonya Su ditangkap lalu dijadikan selir. Itulah yang membuat Nyonya Su berniat balas dendam. Tapi kenapa balas dendamnya jadi ke gubernur? Dia kan cuma tunangan Jiseng dan menurutku dia nggak ada sangkut pautnya. Ya sudahlah, sutradara mah bebas. Lanjut, Jiseng menangkap Nyonya Su tapi Nyonya Su memilih untuk bundir. Sebelum mengakhiri hidupnya, Nyonya Su memberitahu bahwa dia tidak sendiri. Ada seseorang yang akan melanjutkan cerita balas dendamnya, Dong Ji-chun. Tunangan Nyonya Su sebelum Nyonya Su ditangkap dan dijadikan selir oleh ayahnya Jiseng. Lanjut, suatu hari Jiseng mengadakan latihan perang di pinggir hutan. Aduh, lo ini mengganggu sekali. Tiba-tiba muncul sekelompok orang yang langsung menyerang para pengawal. Nahas pada kejadian itu Tian Qi terpanah, tapi jangan khawatir, karena dalam drama ini Tian Qi menjadi tokoh utama dan tentu tidak akan mati semudah itu. Scene beralih. Suatu hari Tian Qi dan Jiseng berjalan-jalan di pasar. Kemudian ada seorang wanita yang sedang diganggu sekelompok berandal dan Tian Qi berusaha menolong. Tapi karena dia tidak bisa bela diri, akhirnya Jiseng yang turun tangan menghajar semua berandal itu sampai lari kocar-kacir. Ternyata para berandalan itu kaki tangan Sun Pan. Siapa itu Sun Pan? Jadi Sun Pan ini anaknya Tuan Sun. Dan Tuan Sun ini yang memfitnah orang tua Tian Qi sehingga orang tua Tian Qi diasingkan. Kita kembali ke para berandalan gak ada akhlak. Mereka ngadu ke Sun Pan, kemudian Sun Pan nyamperin Tian Qi. Saya pikir si Sun Pan ini bakal balas mukulin Tian Qi, ternyata enggak. Dia malah nantangin game dadu, dan yang kalah harus nurutin semua permintaan yang menang. Tian Qi setuju dan ternyata Tian Qi yang menang. Maka Sun Pan harus ngikutin permintaan Tian Qi. Tian Qi mempermalukan Sun Pan dengan menyuruhnya pulang dalam keadaan telanjang. Hal itu membuat Sun Pan marah dan merencanakan sesuatu untuk membalas perlakuan Tian Qi. Esoknya, Sun Pan dan anak buahnya menghadang kereta yang ditumpangi Tian Qi. Sun Pan gak tahu kalau dalam kereta itu ada Jiseng. Alih-alih mau menangkap Tian Qi, malah Sun Pan dan anak buahnya yang ditangkap oleh Jiseng. Setelah dibebaskan, ternyata Sun Pan gak kapok. Dia masih menaruh dendam terhadap Tian Qi. Kemudian Sun Pan menyuruh orang untuk menculik dan memukuli Tian Qi. Jiseng dan Ah Jeng yang mengetahui itu langsung menyusul Tian Qi ke kediaman Tuan Sun untuk membebaskan Tian Qi, kemudian menangkap Tuan Sun dan anaknya.
Beres nih masalah Tuan Sun dan anaknya. Scene beralih. Tianqi dibantu gurunya membuat masker untuk mempercantik kulit wajah. Tapi Ning Er dan kakaknya yang tidak menyukai Tianqi membuat fitnah kalau masker buatan Tianqi ini bisa merusak kulit. Tidak puas dengan itu, adik kakak tak berakhlak ini juga merencanakan untuk memasukkan obat perangsang ke dalam minuman Jiseng untuk menjebak Jiseng agar mau menikahi Ning Er. Tanpa sengaja, rencana mereka itu didengar oleh salah satu pelayan. Karena takut rencananya terbongkar, adik kakak itu membuat fitnah seolah Tianqi sedang melakukan hal yang tidak pantas dengan pelayan itu, kemudian melaporkannya kepada Jiseng. Kembali ke Ning Er yang sedang menjalankan rencananya untuk mengajak Jiseng minum-minum dengan minuman yang sudah diberi obat, tapi tetap saja Ning Er gagal. 你给我下药了！宁儿只是想陪在表哥身边。走开！ Lanjut, suatu malam Jiseng mencurigai ada sesuatu yang disembunyikan Tianqi. Lalu dia mengikuti Tianqi yang berjalan mengendap-endap. Ternyata Tianqi mau mandi di sungai. Akhirnya ketahuanlah kalau sebenarnya Tianqi ini adalah perempuan. Oh ya, di sini ada adegan lucu. Saat Jiseng memeluk Tianqi, lalu pengawal pribadi Jiseng masuk, wajahnya itu shock banget melihat tuannya sedang memeluk Tianqi yang dia ketahui seorang pria. Lalu menangis meraung-raung karena dia pikir tuannya homreng, alias suka sesama jenis. Scene beralih. Suatu malam tiba-tiba datang seorang pria yang hendak membunuh Tianqi. Ketika Tianqi coba melawan, dia melihat ada luka bekas gigitan di lengan pria itu. Seketika Tianqi mengingat dan menyadari pria inilah yang telah membunuh kedua orang tuanya. Dan ternyata pria itu adalah suruhan Dong Jikun. Lama ini dia nyamar jadi sahabat Ajeng. Lanjut, Tianqi mendapat kabar kalau pria itu telah ditangkap dan saat ini ditahan oleh Jiseng. Tianqi menemui pria itu untuk menanyakan siapa sebenarnya dalang dibalik pembunuhan orang tuanya. Tapi pria itu memberi pernyataan palsu. Dia mengatakan Jiseng lah dalang dibalik semua ini. Pernyataan itu membuat Tianqi marah. Dia menemui Jiseng lalu menusuknya. Hal ini membuat ibu dari Jiseng sedih tentunya, dan dia mengingat semua kesalahannya di masa lalu. Jadi Jiseng dan Ahjeng itu satu ayah tapi lain ibu. Ahjeng anak dari permaisuri, sedangkan Jiseng anak seorang selir. Menurut aturan kerajaan seharusnya Ahjeng yang naik tahta apabila raja wafat, tapi si selir ini berbuat curang, sehingga akhirnya Jiseng yang naik tahta. Mulai dari memaksa permaisuri minum racun, memasukkan racun ke makanan raja hingga akhirnya raja jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Sebelum raja meninggal, dokter istana yang merupakan ayah Jisao alias Tianqi mengetahui kalau sakitnya raja itu akibat racun. Karena takut kejahatannya terbongkar, si selir mengasingkan dokter istana beserta keluarganya dan membunuh mereka lalu melempar Jisao kecil dari ketinggian. Mereka mengira Jisao sudah meninggal, yang ternyata seseorang menolongnya, Bibi Hong. Ya, Jisao kecil ditolong oleh Bibi Hong. Setelah tragedi penusukan Jiseng, Jisao memutuskan untuk pergi dari istana. Tapi, di perjalanan Jisao dihadang Dong Jikun, lalu diculik dan disekap. Dong merencanakan sesuatu untuk menghabisi Jiseng dan Ahjeng. Tanpa Dong sadari, Jiseng dan Ahjeng sudah mengetahui rencana Dong, dan pada akhirnya, Dong Jikun lah yang terbunuh. 我是来接我妻子的。 我是董家山庄的董子春。Ini ibunya Jiseng siapa sih namanya? Ya sudah, kita sebut saja selir. Jadi si selir ini yang ternyata dalang dibalik kematian orang tua Jisao. Dia datang menemui Jisao untuk meminta maaf. Dia memutuskan untuk menjadi biarawati dan mengabdikan hidupnya pada sang pencipta. Suatu hari si Endut yang merupakan guru Jisao berkunjung ke kediaman Bibi Hong untuk menemui Jisao. Dan si Endut langsung kelilipan lope saat melihat Bibi Hong. Di ending Jiseng menikahi Jisao dan Ahjeng memutuskan untuk berkelana. Udah gitu aja, filmnya berakhir happy ending. Pas banget, black kopi saya juga udah habis. Inti dari film ini adalah jangan pernah terobsesi pada sesuatu hal yang bukan milik kita. Udah, gitu aja.